tengah rayuan sejumlah negara, TNI AU menegaskan tak akan berpaling dari Sukhoi Su-35 dari Rusia. Kerjasama antara Indonesia dan Rusia memang sudah memiliki sejarah sangat panjang. Di era Presiden Soekarno, Indonesia memiliki hubungan erat dengan Uni Soviet dan Rusia. Di tahun 1960-an, Indonesia boleh berbangga sebagai negara paling kuat di Asia setelah dibanjiri aneka persenjataan canggih dari blok timur. Jadi ketika Amerika mencoba mempengaruhi sebuah wilayah, sudah pasti Uni Soviet tidak akan tinggal diam, dan dia pasti mencari celah juga. Ketika Indonesia berusaha untuk membebaskan Irian Barat, di mana Indonesia berusaha membeli senjata dari Amerika, tapi terlalu bertele-tele, maka Uni Soviet seperti datang sebagai penyelamat bagi Indonesia, di mana kemudian Uni Soviet tidak hanya katakanlah menjual senjata seperti AK, tapi juga rela menghutangi Indonesia dengan peralatan tempur yang lumayan canggih. Sebut saja pesawat pengebom Tu-16 dan rangkaian pesawat tempur MiG. Australia saja bukan tandingan Indonesia kala itu. Di laut, TNI AL punya KRI Irian yang merupakan kapal perang terbesar di Asia kala itu. Belum lagi 12 buah kapal selam dengan torpedo yang bisa menghajar sebuah kapal induk. Korps Marinir TNI AL pun mendapat aneka tank dan kendaraan tempur lapis baja dari Rusia. Kita tidak bisa salahkan Soekarno. Kenapa Indonesia cenderung ke blok timur, itu justru karena Uni Soviet lebih mau membantu Indonesia ketimbang Amerika. Mungkin gara-gara ini juga Soekarno itu di zaman Orde Baru selalu dituduh politik luar negerinya tidak bebas aktif. Dalam artian dia cenderung ke Uni Soviet. Tapi orang tidak pernah mau tahu bahwasanya walaupun Indonesia dekat sama Soviet, itu Soekarno itu dalam kondisi memanfaatkan Rusia, dan sepastinya Uni Soviet juga berusaha memanfaatkan Soekarno. Jadi mereka saling memanfaatkan, dan itu cukup imbang. Bukan sebagai tuan dengan pesuruhnya gitu. Jadi kalau antara Uni Soviet dengan Indonesia zaman Soekarno itu sejajar. Mohon maaf, tidak seperti halnya Indonesia dengan Amerika. Amerika di atas, dan posisi Indonesia selalu adalah pihak yang menjadi boneka. Kini sejarah seperti terulang. Langit Indonesia kembali akan dijaga pemburu-pemburu buatan Rusia seperti era Bung Karno.